Oke, halo sahabat operator sekolah dan guru-guru sertifikasi di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan membahas terkait status validasi TPG ya di Info GTK semester yang kedua. Periode bulan Juli sampai Desember tahun 2023 yang guru-gurunya itu info GTK-nya belum valid ya. Seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengecek belum validnya itu terkait data apa ya. Dan salah satu hal yang membuat status validasi TPG itu belum valid adalah beban mengajar ya. Nah, untuk melihat data yang statusnya tidak valid itu ditandai dengan merah ya, garis merah seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di beban mengajar ini status tidak valid merah, sedangkan untuk yang valid kan warnanya biru ya. Jadi ini kasusnya di sini di sekolah kami ada guru ya yang kekurangan jam mengajar ya. Ini untuk sekolah jenjang SMP ya, untuk guru-guru mapel. Nah, jam mengajar di sekolah induk hanya 20 jam. Jadi guru tersebut harus mencari 4 jam karena minimal 24 jam untuk syarat penerima TPG ya Bapak Ibu. Nah, jadi guru tersebut mengambil jam mengajar di sekolah bukan induk ya di sini. Namun untuk jam mengajar di sekolah bukan induk ini masih belum terdeteksi di info GTK. Ini masih 0 ya. Untuk tugas tambahan pun ya ini masih belum terdeteksi ya. Nah, kita juga bisa mengecek kebenaran datanya di PTK Datadik ya. Ya, di sini linknya PTK Datadik dengan login menggunakan akun PTK seperti login info GTK ya, kemudian kita ke menu beban ajar ya. Nah, kita pastikan bahwa semua data beban mengajar itu sudah terinput di sini. Namun guru tersebut itu masih belum terdeteksi di sini ya untuk sekolah luarnya. Nah, jadi di sini hanya ada 20 jam yang terdeteksi. Otomatis guru tersebut memang belum bisa valid di info GTK-nya karena untuk data jam mengajar di info GTK itu ditarik juga dari PTK Datadik ini ya. Nah, namun ada guru di sekolah kami yang sudah valid dengan mengambil jam tambahan di sekolah lain ya, Ibu, seperti ini. Status validasi TPG-nya sudah valid. Nah, terkait beban mengajar ini sudah valid walaupun jam mengajarnya hanya 20 jam di sekolah induk. Namun untuk jam mengajar di sekolah bukan induk ini sudah terdeteksi ya, jam mengajarnya ini jumlah jam yang linear itu 6 jam. Walaupun dia sudah mengajar di sekolah tersebut itu 12 jam. Yang linearnya itu maksimal hanya diambil 6 jam. Jadi jumlah jam linearnya totalnya 26 jam. Otomatis data status TPG-nya itu pasti akan valid. Kalau kita cek di PTK Datadik itu ya, untuk PTK tersebut ya, kita bisa lihat
Nah, data-datanya di sini ya. Ini untuk sekolah induk ya, di SMP 14. Nah, ini yang sekolah non induk ya. Sekolah non induk ini ada 3 kelas ya, dengan total 44 jam. Nah, jadi total ini 12 jam, tapi yang linearnya hanya 6 jam. Ya Bapak Ibu, sudah terdeteksi. Berbeda dengan guru yang pertama tadi yang tidak valid, itu jumlah jam mengajarnya itu belum terdeteksi. Solusinya itu adalah dengan mencoba menghubungi kembali operator sekolah non-induk ya. Pastikan data jam mengajar Bapak Ibu itu sudah terinput dengan benar. Dan bisa dilakukan sinkronisasi dapodik lagi ya dari sekolah non-induk ya, sampai data jam mengajar PTK ini bisa terbaca ya di sini di PTK data di terkait untuk tugas tambahan ya. Di sini ada tugas tambahan ya untuk pembina pramuka ya Putri, ini sebenarnya 2 jam, namun untuk info GTK biasanya agak lambat ya untuk terbaca ya untuk tugas tambahan ekuivalensinya. Namun untuk tugas tambahan koordinator P5 itu maksimal 6 jam itu bisa terbaca. Namun ini guru ini sudah TST tugas ya. Nah, saya akan berikan contoh untuk TMT tugas untuk koordinator P5 yang walaupun jam mengajarnya hanya 20 jam, tapi mengambil koordinator P5 6 jam atau 4 jam itu bisa valid ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu guru yang sudah valid. Oke ya, ini ya beban kerjanya terdeteksi matematika. Ini jam linearnya 20 jam ya, sekolah induk, dan P5-nya ini 6 jam ya, karena dia mengajar di dia menjadi koordinator di 3 kelas ya, untuk dia dapat memenuhi syarat terkait status TPG-nya ya. Dan perlu diingatkan lagi ya, sesuai dengan tutorial saya sebelumnya, untuk menjadi koordinator P5 itu harus mengisi SK ya, SK koordinator P5 ya. Oke, di dapodik tentunya Pak Ibu ya, untuk tugas tambahan ekuivalensi koordinator P5 ya Ibu. Nah, namun satu yang unik juga, ini salah satu guru kami ya, dia tidak mengambil jam di sekolah non induk ya, namun dia bisa valid hanya dengan mengambil tugas tambahan ekuivalensi koordinator P5 dengan maksimal 3 kelas atau 6 jam ya. Dan juga ada salah satu guru ya, karena di sekolah kami hanya ada 5 kelas yang bisa digunakan untuk mengambil koordinator P5 ya, yaitu salah satu guru kami mengambil 2 kelas ya, ini yang statusnya juga sudah valid ya. Ya, dan jam mengajarnya ini ya di sekolah non induk ya, di sekolah asal itu 20 jam linearnya ya. Dan untuk P5-nya itu linear 4 jam karena 2 kelas ya. Dan memang di sekolah kami hanya ada 5 kelas, jadi tersisa 2 kelas. Dan itu sudah terdeteksi langsung valid. Dan guru tersebut juga mengambil jam di luar ya, di non induk ya, sekolah non induk, dan terbaca linear 10 jam. Nah, coba kita cek. Oh iya, untuk sekolah bukan induk memang hanya dapat 6. Nah, jadi untuk ya, nah ini untuk non induk ya. Nah, 10 jam, linearnya 10 jam, namun hanya bisa terdeteksi 6 jam. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sekolah non induk ini hanya terdeteksi 6 jam ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk total jam linearnya bisa dilihat di sini, jadi 34 jam.
Ini sudah 34 jam ya dari sekolah ini. Ini juga 32 jam ya. Ini 26 jam ya. Namun jika total jam mengajarnya hanya 20 jam atau di bawah 24 jam, itu pasti statusnya itu masih tidak valid atau belum valid. Ya, jadi silakan Bapak Ibu dan operator sekolah melakukan pengecekan data kembali ya. Ada kemungkinan penginputan data ya di Dapodik ya. Ada yang tidak sesuai, silakan dirubah. Namun jika sudah sesuai ya, kita bisa cek lagi di kesesuaian datanya di PTK data di guru tersebut ya. Seperti ini ya. Apabila memang sudah sesuai ya, sudah terbaca semua untuk sekolah induk maupun non induk, dan juga mungkin untuk beberapa tugas tambahan yang diberikan ya, jika sudah terbaca. Namun di info GTK itu masih belum terbaca ya untuk sekolah untuk jam tambah, untuk tugas tambahan di sekolah bukan induk, dan misalnya tugas tambahan ekuivalensi atau tugas tambahan lainnya ya. Jika belum terbaca itu, namun silakan bersabar dan menunggu untuk proses validasi selanjutnya sistem info GTK. Nah, itu kita bisa melihat proses validasinya di bagian kanan bawah ya. Di sini ada proses validasi dan tanggalnya ya. Nah, di sini ada tanggal 19 September tahun 2023 ya. Nah, kemudian jika sudah ada proses validasi berikutnya, nanti akan terubah ya. Mungkin di Oktober ini, dekat-dekat ini akan ada proses validasi berikutnya. Semoga status validasinya sudah valid ya. Kemudian operator sekolah diharapkan untuk terus melakukan sinkronisasi data Dapodik. Dan untuk sinkronisasi data Dapodik itu bisa dilihat di update data terakhir di bagian kanan bawah sini. Sini ada update data terakhir 31 Agustus tahun 2023. Nah, ini update data terakhir sesuai data Dapodik ya. Jadi karena ini masih terbaca 31 Agustus ya, berarti memang penarikan data berdasarkan Dapodik ini masih dari tanggal 31 Agustus. Padahal sekolah kami sudah melakukan beberapa kali sinkronisasi. Jadi silakan bersabar saja Bapak Ibu operator sekolah dan guru-guru sertifikasi untuk menunggu proses validasi selanjutnya terkait yang belum valid ya. Dan untuk data-data yang belum valid lainnya ya, seperti data kepegawaian dan mungkin ada data sertifikasi dan guru-guru yang baru pertama kali sertifikasi ya, itu bisa melihat video-video tutorial saya sebelumnya ya terkait persiapan data-data untuk sertifikasi di semester 2 tahun 2023. Oke ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.